mimpi itu jangan terlalu besar-besar. Mimpi itu harus kecil-kecil, kita sampai, habis itu kepercayaan diri kita meningkat. Ketika kita udah punya anak, itu hidup tuh menjadi lebih challenging gitu ya. Jadi kita tuh nyalinya tuh agak turun biasanya. Hoki itu kadang-kadang datangnya tidak terduga. Tapi kalau kita nggak siap, kita juga nggak akan dapat pekerjaannya. Habis itu mulailah datang keserakahan. Nah, ini saya cerita jeleknya juga kan. Selamat pagi teman-teman semua. Jadi hari ini kita mau bicara tentang satu tema. Temanya itu menurut saya menarik karena ini adalah tema di mana kita memulai dari nol sampai punya 1 miliar. Kenapa 1 miliar itu penting gitu? Karena 1 miliar itu buat kita adalah pintu masuk buat ke bisnis yang lebih besar lagi. Jadi ketika kita mau bermimpi untuk menjadi pemain properti atau kita mau bisa jadi developer, tentu kita harus meraih 1 miliar pertama dulu. Dan ini saya akan cerita gimana step by step-nya. Dengan pengalaman saya, kita bisa nyampe ke angka tersebut. Jadi ini tuh bukan masalah cuma nominalnya aja, teman-teman. Juga akan merasakan perubahan mental. Jadi setiap perjalanannya itu, saya selalu tahu kalau hidup itu, mimpi itu jangan terlalu besar-besar. Mimpi itu harus kecil-kecil, kita sampai, habis itu kepercayaan diri kita meningkat, mental kita juga akan bertumbuh, sampai akhirnya kita bisa lebih hebat lagi. Nah, menurut saya salah satu batasan minimum ya, itu kita mesti dapat di 1 miliar ini. Nah, ini lebih baik kalau bisa dicapai itu sebelum umur 30. Dengan pengalaman yang saya jalanin, ketika kita udah punya anak, itu hidup tuh menjadi lebih challenging gitu ya. Jadi kita tuh nyalinya tuh agak turun biasanya. Nah, lebih baik kita bisa mencapai titik ini itu sebelum kita umurnya tuh di 30. Kenapa juga sebelum umur 30? Karena ketika kita jatuh, kita masih punya waktu untuk bangkit lagi. Kalau kita udah di umur 35-40 ke atas, fisik itu udah pasti nggak kuat. Anak-anak udah mulai butuh banyak ditemenin, butuh banyak kegiatan segala macam, dan itu menjadi lebih sulit. Oke, sekarang kita mulai di yang pertama dulu, yaitu waktu saya kuliah di Arsitektur Trisakti. Saya mau cerita, ketika kuliah itu IP saya rendah sekali. IP saya itu semester 1, semester 2 itu cuma 1,8. Jadi ketika itu saya tentu belum ketemu sama Belinda ya. Jadi ibu saya tuh stres sekali gitu, dia berpikir, wah anak ini rendah sekali IP-nya gitu. Jadi ibu saya berinisiatif untuk kasih saya tambahan. Jadi privilege yang paling besar di hidup saya itu adalah ketika kita punya satu ibu yang perhatian sekali sama kita. Jadi dia kasih saya les Photoshop waktu itu. Jadi ketika liburan sekolah, saya mulai les Photoshop di Binu Center. Ketika saya mulai les Photoshop itu, saya mulai ngedit-ngedit tuh. Mulai ngedit-ngedit, habis itu ngerubah mukanya Bang Doi dulu supaya lebih ganteng lagi, saya rubah Photoshop. Habis saya rubah juga, saya pakai baju apa segala macam. Dan itu saya pamerin semuanya di Facebook atau Friendster zaman itu. Jadi kalau teman-teman zaman sekarang kan taunya Instagram, taunya TikTok. Zaman itu adanya Facebook dan Friendster. Itu saya pamerin terus di situ. Akhirnya teman-teman SMA saya notice gitu. Dan kebetulan teman saya ada yang kakaknya itu menikah sama kakak Slang. Akhirnya Slang waktu itu membutuhkan satu orang graphic designer untuk majalah mereka, namanya Loud Music Magazine. Nah, Loud Music Magazine itu adalah pekerjaan pertama saya waktu itu. Ini didorong juga karena uang jajan saya dari ibu saya itu kecil sekali zaman itu. Jadi ibu saya emang kasih privilege saya untuk bisa les macam-macam, tapi selalu kasih uang jajan mungkin paling kecil seangkatan waktu itu. Saya masih ingat banget waktu itu uang jajan saya sekitar 250.000 sebulan. Ketika saya punya kesempatan untuk kerja di Loud Music Magazine ini, saya berkesempatan punya duit sendiri nih. Nah, punya duit sendirinya itu nominalnya saat itu 1,5 juta per bulan. Nah, saya ngerasain sendiri tuh, akhirnya kita punya duit sendiri. Nah, karena kita punya duit sendiri, kita ngerasain punya duit sendiri sama dikasih sama orang tua, teman-teman bisa bayangin dari 250.000 jadi 1,5 juta sebulan, itu kan naiknya berkali-kali lipat ya. Saya mulai pede, habis itu saya akhirnya melihat ada satu perempuan di kampus kita, waktu itu ada adik kelas saya namanya Belinda yang akhirnya saya nikahin sekarang. Itu adalah satu perempuan yang berprestasi, calon mahasiswa terbaik, IPK-nya 3,5. Habis itu dia juga saat itu jadi model iklan. Jadi dia udah punya uang sendiri yang banyak gitu. Bisa dibayangin nggak teman-teman, kalau misalnya kita sebagai laki-laki tentu nggak akan berani ngedeketin satu
perempuan yang berprestasi kalau kitanya juga nggak berprestasi. Akhirnya kita pacaran dan yang terjadi adalah IPK saya naik waktu itu. Dari 1,8 berubah jadi 2,4, tapi Belinda jadinya turun. Dia dari 3,5, dia berubah jadi 3,2. Tapi itulah, saya mau cerita di sini, impact dari kita punya uang sendiri, kita punya satu mental yang bertambah, yaitu rasa percaya diri karena kita bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi ketika itu, ada satu hal yang tidak saya perkirakan gitu. Saya nggak nabung, saya habis-habisin duit ya saat itu. Waktu itu umur saya masih muda sekali, semester 5 seperti teman-teman, semester 7. Saya nggak nabung, akhirnya yang terjadi 1 tahun setelah Loud Music Magazine ini, tiba-tiba mereka pecah kongsi dan akhirnya saya harus dipecat. Waktu itu dipecatnya via telepon dan itu mengagetkan sekali dari orang yang punya uang jadi nggak punya uang. Di sini pesan moralnya yang mau saya bagikan adalah hidup tuh ngajarin kita nggak akan semuanya tuh mulus sesuai keinginan. Dan kita mesti siap gitu. Dan tentu di sebuah perjalanan ada bagian negatif yaitu saya nyesal sekali waktu itu nggak mulai nabung. Tapi ya hidup harus terus berjalan. Habis itu yang kedua adalah kesempatan itu bakal ada kalau kita cari teman-teman. Jadi bayangin ketika saya waktu itu les Photoshop tapi saya nggak taruh itu di Facebook, saya nggak taruh itu di Friendster. Mungkin teman saya juga nggak notice dan akhirnya saya nggak punya kesempatan untuk bisa jadi graphic designer di Loud Music Magazine di umur segitu. Jadi ketika teman-teman sekarang masih punya waktu, bisa ditambahin juga kemampuan-kemampuannya seperti Photoshop atau apa yang zaman sekarang ada. Mungkin zaman dulu saya ada 3D Max segala macam, teman-teman mungkin akan lebih bagus untuk nambah skill. Habis itu jangan lupa untuk dipamerin. Dipamerin mungkin nggak perlu terlalu bagaimana, tapi perlu untuk dipamerin karena supaya orang notice gitu. Nah, itu adalah kisah saya ketika saya kuliah di awal. Setelah Loud Music Magazine bubar, saya dipecat. Habis itu saya mulai les lagi. Saya les 3D Max waktu itu. Dan ketemu sama Bang Arga nih di sini. Bang Arga itu udah jago sekali 3D Max-nya dan saya baru les 3D Max. Akhirnya kita join bersama-sama. Habis itu mulai ngedit-ngedit, pamerin ke teman-teman. Balik lagi, polanya sama. Ini satu lagi teman-teman. Jadi ini adalah G-Max. Jadi dari Loud Music Magazine. Kalau teman-teman tahu Galang, ini adalah majalah pertama Galang yang saya buat. Kebetulan saya adalah ketua pertama dari majalah Galang di kampus kita. Oke, kita lanjut yang ke 3D ya. Nah, ketika saya udah mulai ngedit-ngedit, pamerin ke teman-teman, habis itu kita pameran bahkan di tangga darurat waktu itu. Habis itu akhirnya teman-teman di luar kampus notice, dosen-dosen juga notice, termasuk Ibu Lucia gitu. Habis itu akhirnya kita resmi jadi 3D artist. Kita mulai dapat project-project dari teman-teman dosen, habis itu mulai dapat project-project dari luar kampus juga. Jadi dari ada bapaknya teman kita yang arsitek apa segala macam, kita mulai jadi 3D artist waktu itu. Bayarannya lumayan teman-teman karena zaman dulu itu satu view itu harganya 500.000. Kalau kita ngerjain satu project kayak begini, ini tuh bisa 4-5 view, lumayan lah, dapat 2 juta, dapat 1,5 juta, dapat 2,5 juta. Nah itu banyak banget pekerjaan yang kita dapat dari 3D artist ini. Nah cuma ada perbedaannya di sini teman-teman. Di sini saya belajar. Dulu saya kerja digaji bulanan. Nah sekarang saya mulai jadi freelance 3D artist. Yang terjadi adalah mulai ada yang namanya nggak dibayar. Pekerjaan-pekerjaan, jadi ada orang yang order, akhirnya nggak bayar. Habis itu ada orang yang pesan gambarnya udah kita bikin, nggak dibayar. Nah, di sini saya belajar untuk memproteksi diri. Jadi ketika di umur ini, saya belajar untuk memproteksi diri dengan apa? Dengan mulai bikin invoice dan bikin kontrak kerja. Walaupun kecil-kecilan. Dan itu butuh nyali teman-teman, butuh mental. Kenapa? Karena yang tadinya kelihatannya santai-santai aja, sekarang tiba-tiba ketika mau kasih kerjaan, saya sodorin kontrak ke mereka, saya kasih SPK ke mereka, dan itu mengagetkan buat banyak klien saya. Tapi di situ terfilter mana yang akan membayar benar dan mana yang tidak akan membayar benar. Di situ saya belajar untuk membuat surat kontrak saya yang pertama. Jadi 3D Max ini sebagai 3D artist, salah satunya adalah kelebihannya di masa-masa ini adalah saya mulai bisa bikin surat kontrak. Dan karena pengalaman sebelumnya di mana saya nggak nabung, kali ini saya belajar nabung. Dan belajar nabungnya agak norak. Saya waktu itu sama Bang Doi itu, sama Mas Harga, setiap dapat duit itu di transfer,
kita ambil duit cash-nya, habis itu kita cekrekin pakai cekrekan, kita kumpulin gitu. Habis itu kita ngelihat, wah ini uang kita banyak gitu ya. Habis itu di situ kita mulai mengganti kesenangan dengan ngelihat uang gitu. Oh, kita bisa ngumpulin nih, uangnya banyak gitu ya. Nah, saat itu saya berhasil berdua sama Mas Arga itu nabung sekitar 50 juta berdua. Berarti ini adalah 25 juta pertama saya. Pesan yang saya mau sampaikan ke teman-teman di sini adalah ketika kita muda itu banyak noraknya. Seperti saya tadi, uang saya cekrek-cekrekin, saya pamer-pamer ke depan Mas Arga apa segala macam, Mas Arga juga begitu. Tapi itu akan lebih baik ketika kita muda kerjain itu. Jangan kita noraknya itu keluarnya pas kita udah tua. Mestinya semakin tuanya itu karena kita mudanya udah norak, semakin tua itu kita akan semakin humble. Mungkin itu pelajaran yang mesti kita petik di situ. Habis itu yang kedua yang saya dapat di sini adalah sukses itu adalah keberuntungan yang bertemu dengan kesiapan gitu. Teman-teman bayangin saya nggak siap, keberuntungan datang pun juga nggak akan dapat gitu pekerjaannya. Contohnya seperti ini. Zaman itu saya lagi nongkrong di lantai 6. Tiba-tiba dari lift keluar satu orang. Satu orang itu dia langsung ketemu saya, itu hoki saya. Dia bilang begini, ada nggak orang yang bisa desainin perumahan anak-anak mahasiswa? Oh saya bisa, saya bilang gitu. Ini 3D saya nih, saya tunjukin. Begini. Itu adalah Green Hills. Kebetulan ketika dia ketemu itu, saya siap. Akhirnya saya bisa bikin satu perumahan pertama saya desain itu di umur berapa? 21 tahun. Nah, ini yang paling kiri ini teman-teman bisa lihat ini adalah Green Hills. Itu sampai sekarang masih berdiri di daerah Ciputat. Teman-teman bayangin, hoki itu kadang-kadang datangnya tidak terduga. Tapi kalau kita nggak siap, kita juga nggak akan dapat pekerjaannya dan mulus pekerjaannya. Kalau cuma dapat pekerjaannya mungkin bisa dapat, tapi mulus sampai akhir pekerjaan itu akan sulit kalau kita sendiri nggak siap. Jadi bisa dibayangin teman-teman ketika kita udah bisa bikin 3D, kita udah bisa belajar sungguh-sungguh untuk membuat 3D yang bagus, tiba-tiba hoki itu datang, klop ketemu, jadilah sesuatu yang membanggakan menurut saya. Nah, ini teman-teman bisa lihat juga, ini adalah 3D yang dibuat di tahun 2005. Jadi kualitas 3D zaman 2005 itu kita udah bisa provide seperti ini. Di zaman ini Trisakti terkenal sebagai pembuat 3D terbaik se-universitas-universitas arsitek yang lain. Mudah-mudahan ini bisa berlanjut di tahun-tahun ke depannya. Karena di zaman itu saya Mas Arga itu banyak sekali ngerjain 3D untuk mahasiswa-mahasiswa dari UPH, BINUS, semua bikin 3D-nya ke kita. Dulu Trisakti sangat terkenal mampu menghasilkan 3D artis yang top. Yang terjadi adalah selanjutnya saya sombong. Habis itu saya ikut TA tugas akhir. Tugas akhir saya nggak lulus. Kenapa? Karena kayak saya kesenangan kerja. Habis itu dengan bodohnya, dengan kesombongannya, saya nggak mau kerjain TA saya bayar orang. Yang terjadi adalah ketika sidang, saya bodoh banget teman-teman. Saya nggak bisa jawab pertanyaannya, padahal saya udah tahu. Waktu itu dosen penguji saya tuh killer semua. Untungnya yang baik cuma Bu Lendi saat itu. Yang lain itu benar-benar killer lah, saya ingat. Nah, ketika saya sidang, saya nggak bisa jawab pertanyaannya semua. Karena apa? Karena saya segitu sombongnya, saya bayar orang untuk TA saya. Habis itu ketika sidang, ya udah bubar jalan, saya nggak bisa ngomong apapun. Habis itu hasilnya adalah pengumuman dipanggil ke lantai 9. Saya dinyatakan nggak lulus. Memalukan sekali buat saya, itu salah satu momen yang paling memalukan di hidup saya. Tapi yang saya ambil dari situ, saya punya satu pelajaran. Saya pulang ke rumah, ibu saya nggak ngomong banyak. Ibu saya cuma bilang, oke, sekarang kamu ikut saya ke satu toko emas. Ibu saya jual emasnya dia. Habis itu dia bilang, ini emas terakhir yang mama punya buat kamu sekolah. Sisanya adalah emas yang mama tabung untuk hidup mama setelah kamu lulus kuliah. Ibu saya jual emas itu. Saya sedih sekali, tapi di sini saya mengerti ternyata ada satu instrumen yang namanya emas yang bisa menyelamatkan kita ketika ada badai. Ibu saya jual, bayar uang sekolahnya. Habis itu yang terjadi adalah saya berjanji sama diri saya akan TA dengan baik yang berikutnya. Saya nggak mundur. Walaupun malu sekali karena teman-teman tahu kerjaan kita banyak di sekolah. Wah, ini si Hilman jago 3D sama Arga begini-gini kok bisa nggak lulus. Malu sekali masuk sekolah, tapi saya jalanin terus. Yang terjadi adalah
saya berjanji saya akan membuat rekor absen buat di tugas akhir. Jadi kalau teman-teman tahu, absen buat sidang tugas akhir itu butuh 18 kali. Saya 35 kali saya ketemu sama dosen-dosen penguji saya. Saya buktiin kalau misalnya saya bisa, dan akhirnya semua berjalan baik. Begitu pengumuman yang kedua, saya dapat nilai yang terbaik waktu itu. Waktu itu terbaik itu B+ itu udah terbaik zaman itu. Dan teman-teman saya yang lain itu nilainya masih di bawah itu. Jadi saya mau cerita ke teman-teman gini. Rencana tuh boleh gagal, teman-teman. Tapi jangan nyerah. Dan tetap jadi spesial. Dan jadiin itu semua bensin. Dan teman-teman harus ingat, dosen-dosen yang ada di kampus kita itu adalah klien-klien pertama kita. Segalak-galaknya mereka, se-nggak sukanya mereka sama desain kita, se-resek-reseknya mereka, itulah simulasi kehidupan. Nanti di perjalanannya, teman-teman akan ketemu sama klien-klien yang lebih resek lagi, lebih galak lagi. Nah, ini adalah simulasi pertama. Teman-teman harus manfaatin itu betul di masa-masa sekarang. Dan jangan lupa juga, teman-teman, di zaman itu, saya ketua Galang, saya juga ketua Baksos, saya ada ketua acara juga di kampus. Ini penting, teman-teman. Saya pesan sama teman-teman, kalau ada waktu, kalian harus berorganisasi di kampus. Karena nomor satu, kampus itu adalah waktu terakhir kalian untuk kumpulin CV. Nah, di situ kalian bisa tulis kalian ikut aktif di mana. Di saat sekarang lapangan pekerjaan segitu sulitnya, ini adalah CV terakhir kalian. Jadi kalau bisa, teman-teman harus ikut banyak kegiatan di kampus. Kurang lebih seperti itu. Jadi teman-teman, apapun yang terjadi di kampus, kalau ada yang membuat rencana kita gagal, teman-teman harus selesaiin. Karena ini akan menjadi sebuah mental di mana apapun ketika kita masuk dalam satu pertarungan, satu pekerjaan, kita nggak boleh mundur. Hasil itu tentu nggak semuanya selalu bagus, tapi yang pasti kita harus jalanin terus dan nggak boleh mundur. Oke, jadi itu adalah cerita saya di kampus. Habis itu, setelah itu, yang terjadi adalah saya nggak terusin usaha saya sama Mas Arga. Kenapa? Karena ternyata yang banyak order itu adalah teman-teman di kampus juga, ibu-ibu dosen, bapak-bapak dosen, segala macam. Jadi akhirnya setelah kita lulus, nggak ada orderan. Mau nggak mau, saya harus kerja di Pertamina. Waktu kerja di Pertamina, teman-teman mesti tahu, saya interview itu cuma 1 jam dan saya diterima. Itu kenapa? Karena CV. Di CV itu yang diomongin adalah kegiatan-kegiatan saya di kampus. Oh, kamu ternyata aktif di sini, kamu aktif di sini, kamu aktif di sini. Mana 3D kamu? Ini 3D saya, ini pekerjaan saya yang saya kerjain dari zaman kampus. Dan akhirnya 1 jam interview saya diterima di Pertamina. Di Pertamina itu menarik, teman-teman. Kenapa? Karena gaji saya cukup besar untuk seorang arsitek. Zaman itu gaji saya 4,5 juta. Di mana teman-teman yang kerja di konsultan itu gajinya sekitar 1,5 jutaan aja. Jadi teman-teman bisa bayangin gaji saya 3 kali dari gaji-gaji teman-teman yang di konsultan saat itu. Ketika saya sudah masuk di Pertamina, saya mulai bekerja di situ, saya dekat sama bos saya. Habis satu saat, ada satu buah proyek yang mengubah hidup saya. Ini adalah proyeknya. Jadi proyeknya itu adalah suatu saat, Direktur Pertamina itu kepengin ada perbaikan untuk villa-villa Pertamina di Puncak. Pertamina itu punya villa di Puncak sekitar 7. Dan mereka mau itu direnovasi dalam waktu 1 tahun, selesai. Dari gambarnya sampai pelaksanaannya. Itu proyek agak gila sih menurut saya, karena 1 tahun kita harus kerjain 7 villa besar dan itu akan dipakai di akhir tahun. Bos saya bingung apa yang harus dilakukan. Saya ajuin diri ke bos saya. Pak, saya bisa kerjain ini. Saya bisa gambar ini semua. Habis itu, tapi saya butuh bantuan dari teman-teman saya, jadi kita harus hire beberapa orang luar. Saya waktu itu ajak teman saya di kampus, 2 orang, habis itu kita kerjain. Saya nginep di tempat ini. 1 bulan saya bisa kerjain 2-3 desain, saya presentasi ke Pertamina Pusat, habis itu saya balik lagi ke Puncak, saya desain lagi, habis itu saya balik lagi ke Pertamina Pusat, saya presentasi, habis itu akhirnya dalam 2 bulan semua desain ini bisa terlaksana. Dan ketika itu, mulai masuk ke bagian kontraktornya. Ketika ada di kontraktornya ini, saya belajar di sini gimana cara tender, gimana cara untuk mendapatkan sebuah pekerjaan. Bukan saya, tapi saya menonton
kontraktor-kontraktor di Pertamina untuk memperebutkan proyek ini. Dan akhirnya di situ saya belajar banyak. Ini kontraktor-kontraktor ini itu sebegitu humble ya. Mereka semua sangat rendah hati. Mereka semua serve dengan baik. Dan orang-orang Pertamina tentu karena di serve dengan baik ya, mereka tetap agak membusungkan dada lah. Tapi yang saya lihat di sini ada satu fenomena gitu. Kontraktor ini itu ketika pulang mereka naik Pajero Sport saat itu. Sedangkan karyawan-karyawan Pertamina ini yang membusungkan dada itu mereka naik KRL. Saya bilang, kenapa begini dunia ya? Di sini saya baru melihat gitu, ternyata menjadi kontraktor kayaknya menarik ya gitu ya. Habis itu akhirnya saya ikutin terus proyeknya setiap harinya, pembangunannya. Saya dari tim Pertaminanya ngebawahin ada sekitar 200 tukang waktu itu di bawah kontraktor tentu. Habis itu ya udah, pekerjaan ini jadi, dan ini yang dikerjain dari Januari kira-kira di bulan November jadi semua, dan akhirnya bulan Desember benar-benar dipakai. Proyek ini sukses sekali saat itu. Dan yang terjadi adalah bos saya dapat kredit, semua dapat kredit, dan bos saya kasih challenge lagi. Dia bilang gini, Hilman, ini ada seminar properti, harganya 8 juta. Saya bilang, Pak, ini mahal sekali. Saya itu gaji 4,5 juta. Ini saya harus bayar 8 juta nih, 2 kali gaji saya. Percaya sama saya, ini adalah sesuatu yang bagus. Akhirnya saya lakuin itu, saya bayar 8 juta, saya ikut seminar properti itu, kurang lebih 1 minggu. Dan benar, itu merubah mindset saya sebagai orang properti. Tapi nanti saya akan ceritakan setelah ini. Ketika kita dapat satu opportunity, teman-teman, ketika kita habis melakukan sesuatu yang luar biasa, jangan gampang terlena. Pasti akan ada challenge berikutnya. Kalau kita serius di situ, itu akan menjadi satu batu loncatan yang menarik. Oke, kita lanjut lagi. Seminar properti itu mengajarkan saya bagaimana cara membeli rumah yang di bawah harga pasar, gimana cara ngambil KPR, gimana cara bikin kos-kosan tanpa uang, gimana cara bikin developer, dan itu saya dapetin ilmu itu yang masih saya pakai bertahun-tahun sampai sekarang. Teman-teman bayangin kalau waktu itu saya berpikirnya, oh enggak deh, daripada 8 jutanya begitu, mendingan gue beli iPhone saat itu, mungkin saya nggak sampai di sini. Jadi ketika kita masih muda, saya cuma mau bilang berinvestasilah pada ilmu, teman-teman. Nah, setelah itu di perjalanan saya ngelihat zaman dulu itu saya pernah bikin 3D-nya SPBU Pertamina. Habis itu saya tanya sama bos saya, Pak, ini kok ada orang yang jadi konsultan pom bensin, gimana caranya sih Pak? Gitu. Saya tanya sama bos saya, emang kamu bisa? Dia bilang gitu. Ya saya bisa nih Pak, nih saya dulu pernah ngerjain nih 3D-nya sama gambar kerjanya, bantuin bapaknya teman saya lah gitu. Oh, kamu bisa gini-gini. Ya udah, kamu samperin aja ke manajer bagian pom bensin, bilang kamu tahu dari saya. Habis itu tanya ada nggak peluang untuk jadi konsultan pom bensin di sana. Yang terjadi teman-teman, kita udah nanya nih, jangan tanggung, hajar. Hari itu saya samperin langsung manajernya. Habis itu saya tanya, Pak, saya bisa bikin gambar pom bensin seperti ini, gambarnya begini. Teman-teman masih tahu? Jawaban pertama itu benar-benar mengagetkan saya. Saya bilang, wah pas banget nih, saya lagi butuh nih. Saya butuh konsultan baru. Ya udah, mana PT kamu? Di situ mampus juga. Karena saya nggak punya PT, teman-teman. Jadi yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya pulang ke rumah, saya bilang sama ibu saya, Ma, ini gue kayaknya dapat kerjaan nih. Tapi dia minta PT, terus gimana gitu? Ya ibu saya bilang, ya itu kamu datang aja ke notaris di situ, begini, mama kenal tuh gini, yang penting kamu ada duitnya nggak gitu, nanti kita tanyain deh. Akhirnya saya berangkat sama ibu saya, kita datang ke notaris, dan waktu itu biaya bikin PT itu sekitar 30 jutaan teman-teman. Kebetulan uang yang saya simpen ini dari zaman saya kuliah sampai sama saya kerja bikin proyek di Puncak tadi, itu ada. Jadi saya bisa bikin PT-nya. Waktu itu 30 juta teman-teman. Duit saya sekitar 60 jutaan saat itu. Setengah dari uang saya, setengah dari tabungan saya bikinin untuk jadi PT. Dan akhirnya saya masukin PT saya ke Pertamina. Jadilah saya konsultan pom bensin dan saya keluar dari Pertamina. Jadi teman-teman mesti tahu, kesempatan itu begitu banyak di dunia ini. Tapi sekali lagi, kalau kita nggak siap secara finansial, kita nggak siap secara kemampuan dan uang, kesempatan itu nggak akan lagi datang. Jadi itulah moral yang bisa didapat, dan
Satu hal ketika teman-teman mau jadi pengusaha, malu bertanya itu sesat di jalan itu benar-benar harus teman-teman pikirin. Kalau kita mau jadi pengusaha yang sukses, jangan jadi orang yang pemalu. Kita boleh tanya. Kalau kita ditolak, jangan marah. Kalau syukur-syukur diterima, alhamdulillah. Jadi teman-teman harus jangan pernah malu bertanya. Karena ketika kita bertanya, jangan-jangan ada kesempatan-kesempatan berikutnya yang lebih besar. Oke, selanjutnya ketika saya keluar dari Pertamina itu, saya mulai gambar-gambar si pom bensin tadi. Mana gambarnya? Teman-teman mesti tahu, kontraknya itu 12 juta per pom bensin. Saya dapat kejatah itu 3 pom bensin per bulan. Dari seseorang yang gajinya 4,5 juta sebulan, tiba-tiba karena tidak malu bertanya, karena berani mengambil keputusan, berubah menjadi 36 juta sebulan. Ini luar biasa teman-teman. Teman-teman bayangin, tiba-tiba dari satu step yang kita tahu gaji di 4,5 juta, ketika kita siap tuh flip, langsung berubah jadi 36 juta per bulan. Dengan uang yang kita terima ini, saya mulai berpikir besar. Saat itu, saya habis ikut seminar properti, saya sekarang punya uang, yang saya lakukan adalah saya beli rumah pertama saya. Nah, ketika saya beli rumah pertama saya di umur 25 tahun, dengan KPR segala macamnya, saya punya uang dari Pertamina ini, dari pom bensin, saya renovasi dia. Nah, ini rumah pertama saya yang saya beli, yang sebelah kiri. Habis itu saya renovasi menjadi sebelah kanan itu. Saya bisa dapat properti ini sangat murah. Saya renovasi, saya belajar merenovasi sendiri, saya beli bahan, saya beli ini karena uang yang saya terima banyak itu kan kebanyakan dari konsultan pom bensin ya. Sekarang saya belajar untuk merubah rumah saya ini menjadi sebuah kantor yang decent. Di situ saya belajar beli material, di situ saya belajar untuk menjadi kontraktor untuk diri sendiri gitu sampai rumah ini menjadi seperti ini. Dan yang terjadi adalah saya sering undang teman-teman saya datang untuk minum, makan, bermain di kantor saya ini segala macam, dan akhirnya teman-teman saya di SMA itu banyak ngasih saya job dari rumah ini. Jadi ini rumah ini hoki sekali teman-teman. Jadi menjadi satu tempat di mana teman-teman saya bisa melihat portfolio saya dalam mengerjakan sebuah bangunan gitu. Nah, sampai satu saat teman saya balik dari Kanada. Kenapa saya bisa ketemu sama teman-teman ini? Karena satu, ada rumah ini, dan nomor dua, saya sering banget berkomunitas teman-teman. Jadi saya suka main biliar, saya suka main bowling, saya suka ngumpul. Kalau diajak ngumpul sama teman-teman tuh gampangan gitu. Akhirnya banyak teman, sampai satu saat ketemulah sama satu teman lagi, teman dan temannya dari teman. Itu yang baru balik dari Kanada. Jadi saya mau pesan sama teman-teman, selagi muda itu banyakinlah bergaul. Kalau zaman sekarang tuh lebih gampang teman-teman. Ada Instagram, ada padel, gitu banyak kayak yang bisa teman-teman lakuin. Akhirnya saya ketemu sama teman saya ini yang dari Kanada. Bapaknya itu kebetulan developer. Saya bantu desain developer. Di situ saya mulai belajar bagaimana cara menggambar rumah yang laku. Nah, saya mulai mengerti bangunan dari kontraktor saya yang kecil ini, dari teman saya yang tentunya orang kaya ini. Omnya mau bikin rumah, tantenya mau bikin rumah, kita yang bikinin segala macam. Dan di umur 26 tahun itu, saya udah berhasil ngerjain 3-4 rumah setahun. Rumah-rumah dinilai 700-800 jutaan saat itu, seperti ini untungnya sekitar 20%, mungkin sekitar 160 jutaan kita untung. Jadi 1 tahun dipotong running cost, ditambah lagi sama Pertamina tadi. Di umur saya 26 tahun itu kita udah sampai di 500 juta pertama. Di sini saya juga udah mulai lihat kita harus terus berkembang. Saya lihat wah ini setiap kita bikin rumah itu interiornya harus lempar ke orang lain. Gimana caranya kita bisa dapetin juga interiornya. Akhirnya saya mulai beli workshop furniture dengan harga murah. Gimana caranya? Ya teman-teman harus belajar properti. Jadi saat nanti ketika teman-teman udah jadi kontraktor atau jadi interior apa jadi pekerjaan yang lain, teman-teman harus terus menambah ilmu gitu. Dan disitulah saya mulai merasa hebat. Namanya juga anak umur 26 tahun, punya 500 juta saat itu. Habis itu mulailah datang keserakahan. Nah ini saya cerita jeleknya juga kan. Jadi ketika umur 27 tahun, mestinya saya tinggal ngelakuin apa hal yang saya lakukan di umur 26 tahun gitu. Tapi yang terjadi ketika umur 27 tahun saya serakah. Serakah itu datang. Jadi
ada satu developer, dia butuh satu kontraktor. Saya kebagian 14 rumah waktu itu. 14 rumah itu saya kerjain, teman-teman. Tapi saya salah hitung. Itu bangunan 36 meter persegi. Tapi sebenarnya ada topi-topiannya yang membuat bangunan itu jadi 40 meter persegi. Saya salah hitung. Ada 14 rumah yang saya harus kerjain 8 bulan. Itu tahu teman-teman, saat itu tabungan saya hampir habis. Emasnya Belinda semua digadai. Tapi saya cuma tahu satu hal. Saya nggak boleh mundur. Apapun yang terjadi dengan proyek sebusuk ini, saya tahu ini udah nggak untung. Saya nggak boleh mundur karena reputasi. Jadi ketika teman-teman nanti dapat satu perjalanan yang nggak menyenangkan, jangan pernah kabur karena reputasi itu nomor satu, teman-teman. Jadi saya terusin, saya lanjutin. Yang terjadi adalah sampai saat itu yang paling menyedihkan buat saya adalah mau lebaran saya sampai nggak bisa bayar tukang. Emasnya Belinda udah habis, mobil saya udah digadai, habis semua. Yang terjadi adalah saya bilang sama tukang-tukang ini, Pak, mereka udah ikut saya 3-4 tahun. Saya bilang, Pak, kali ini saya belum bisa bayar. Tapi percaya sama saya, Pak, nanti setelah lebaran pasti saya bayar semuanya. Karena mereka tahu reputasi saya, mereka mau bertahan. Dan akhirnya mereka kembali lagi setelah lebaran dan mereka lanjutin proyek itu. Akhirnya retensi semua dibayar, akhirnya semua berjalan, selesai proyeknya. Dihitung sama admin saya, 8 bulan itu, 14 rumah, yang kalau ditanya sama teman-teman kuliah, Man, lu lagi ngerjain apa? Lagi bikin 14 rumah, gaya banget. Untungnya cuma 800.000, teman-teman. Itu gila sih. Jadi bayangin teman-teman mengerjakan satu hal yang besar dengan 150 tukang cuman dapat 800.000 selama 8 bulan. Itu saya serakah, teman-teman. Kenapa? Karena itu tidak sesuai kemampuan saya. Kalau teman-teman mau main developer kelas rendah seperti itu, harus siap dengan pengurangan besi. Harus siap dengan material yang dikurang-kurangin. Yang terjadi apa? Saya nggak bisa seperti itu. Kemampuan saya nggak punya hati nurani untuk nurunin spek seperti itu. Yang terjadi apa? Ya ini, boncos. 800.000 itu kan gila-gilaan, teman-teman. Ini nggak cukup untuk bayar gaji karyawan aja saat itu. Ya, itulah yang terjadi, teman-teman. Jadi, nomor satu, teman-teman, pelajaran yang harus teman-teman dapetin adalah apapun yang terjadi, jangan pernah makan hak orang. Kalau teman-teman udah janji sama tukang, jangan pernah dimakan haknya. Abis itu yang nomor 2, di sini teman-teman harus pelajari diri dan kemampuan diri sendiri. Kalau emang bisanya bikin rumah-rumah yang levelnya middle up, janganlah bikin rumah-rumah yang benar-benar levelnya di bawah. Karena di situ kita ada spesialisasinya sendiri lah. Jadi teman-teman harus tahu teman-teman itu siapa, kemampuannya seperti apa. Jangan semuanya mau diambil, jangan ngerasa so pintar, dan akhirnya serakah, dan akhirnya bubar jalan gitu ya. Tapi yang pasti, apapun yang terjadi, jangan makan hak orang, jalanin proyek itu sampai selesai. Akhirnya dengan pelajaran ini adalah satu pelajaran yang sangat mahal dan gak akan saya ulang lagi. Akhirnya saya kembali ke kontraktor aja. Saya kembali ke kontraktor biasa, rumah-rumah biasa, segala macam. Dengan ilmu properti yang saya punya, dengan keberanian saya udah ngambil rumah pertama sebagai kantor, saya ngambil rumah kedua sebagai workshop, saya mulai mengerti tentang properti. Yang teman-teman tahu ketika umur 26 tahun itu saya 500 juta, mestinya 27 tahun itu kalau saya hidupnya biasa-biasa aja, nggak usah ngambil proyek yang rumah 14 rumah itu saya udah dapat 1M di 27 tahun. Akhirnya ya harus mundur. Akhirnya saya lakuin itu, kembali ngelakuin hal yang sama seperti di umur 26, di umur 28 saya dapat 1 miliar pertama saya dari kontraktor dan gambar pom bensin. Karena kemampuan saya udah tahu itu kemampuan saya yang terbaik. Nah, baru setelah itu dengan kemampuan yang tadi saya beli properti pertama, properti kedua, saya mulai berpikir satu bisnis yang lain. Karena developer yang saya kerjain ini tetap untung, maksudnya developernya tetap untung, saya berpikir gimana caranya saya bisa jadi dia deh, saya nggak mau lagi jadi kontraktor seperti ini. Saya mulai dari flipping. Nah,
Ini teman-teman yang menarik. Jadi ketika 28 tahun saya udah dapat 1 miliar yang pertama, ini yang saya bilang yang akan merubah keadaan. 1 miliar pertama itu membuat saya bisa beli rumah cash 700 juta waktu itu. Akhirnya saya betulin. Flipping itu adalah beli rumah tua, bangun, dan dijual. Saya udah tahu gimana cara dapat rumah yang murah, saya udah tahu gimana cara ngebangun. Sekarang saya akan belajar menjual. 700 juta saya beli, 300 juta saya betulin, rumah itu laku di 1,5 miliar. Dan saya udah tahu kemampuan saya cuman di kontraktor dan gambar pom bensin. Dia bisa menghasilkan 500 juta sebulan, ditambah sekarang dengan flipping, dalam waktu 1 tahun kita bisa profit di 1,2 miliar. Itu umur saya di 28 tahun. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah kita flipping, kontraktor, flipping, kontraktor sampai 15 kali. Dan setelah itu saya mulai klaster pertama saya beli tanah yang lebih besar. Di sini saya cuma mau bilang teman-teman, kalau saya langsung bermimpi untuk menjadi developer yang besar, itu big no-no. Itu susah sekali. Mimpi itu harus dari kecil, tambah mimpi sedikit, begitu berhasil kita pede, boleh tambah mimpi lagi, baru kita bisa menjadi besar. Dan itu sebuah proses yang harus teman-teman jalanin. Jadi kurang lebih itu yang mau saya share hari ini. Saya cuma mau bilang selama masih muda teman-teman gunain waktu untuk coba-coba. Karena lebih baik gagal waktu muda daripada gagal waktu tua. Nah ini teman-teman kalau lihat di gambarnya developer kita yang ketiga sekarang. Habis itu jangan malu. Dagang itu harus show teman-teman. Tapi show-nya juga jangan berlebihan. Teman-teman akan belajar gimana cara show yang nggak norak di perjalanan. Awalnya norak dulu nggak apa-apa, tapi nanti lama-lama akan menjadi elegan. Habis itu arsitek itu, kalau teman-teman pasti pernah dengar dari 100 arsitek, akhirnya menjadi arsitek bener paling cuma 5 orang. Kesalahannya dari apa yang saya belajar sekarang adalah mereka nggak belajar finansial. Jadi teman-teman harus banyak belajar finansial. Karena hakikatnya arsitek itu adalah usaha sendiri. Teman-teman juga harus tunda kesenangan. Temukan batasan diri kita secepatnya, jangan lama-lama kayak saya kemarin. Yang pasti jangan serakah. Dan yang terakhir sebenarnya, teman-teman mesti bayangin, ketika tahun 2019 saya buat arsitektur Indonesia dengan pengalaman saya yang tadi. Mungkin nggak kita bisa jadi host yang menarik kalau kita nggak punya pengalaman sepanjang tadi? Jadi kalau menurut saya, teman-teman, kalau kita mau menjadi seorang YouTuber yang baik, kita mau jadi media yang baik, teman-teman harus punya basic yang teman-teman benar-benar mengerti gitu. Semakin teman-teman mengerti sama bidangnya, semakin sustain juga sosial media teman-teman. Zaman sekarang sosial media udah luar biasa banget, teman-teman harus banyak belajar sosial media. Untuk apa? Untuk show ke teman-teman yang lain, bukan ke teman-teman arsitek aja, tapi ke teman-teman yang lain supaya teman-teman bisa lebih sukses lagi. Ya kurang lebih kayak gitu ceritanya dari 0 sampai 1 miliar teman-teman.